Allah, saya juga kaget. Bunda, dalam rangka acara apa nih di Polda Metro Jaya? Aduh, lu tau dari mana? Dari Tadi juga ada Piring. Oh, brosur juga kesini juga. saya nggak ketemu. Oh, enggak ketemu. Enggak. Oke. Ada agenda apa, Bun? Ngurus SP3. Oh, bisa dijelaskan Bu nanti? Ya, ini hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3. Bang Egy, Siap. alhamdulillah. Biar dihujat, biar dipandang seperti apa. Tadi kayaknya sempat agak sedih apa gimana, Bu? Hari ini saya terharu, sujud syukur, karena bagi saya mau bertanggung jawab terhadap kepercayaan amanah terhadap keluarga klien saya Pak Egy Sujana. Tidak akan merugikan. Saya lakukan segala cara untuk mendapatkan Bang Egy berobat. Yang awalnya 2 minggu yang lalu saya memasukkan izin berobat. Kemudian Bang Egy menyuruh lagi. Kemarin tanggal 13 saya masukkan RJ. Alhamdulillah hari ini RJ keluar. Terima kasih Allah. Terima kasih semua pihak. Pak Polri. Terima kasih juga Pak Jokowi yang begitu luar biasa, punya karisma. Walaupun kita berbeda dalam suatu persoalan, silaturahmi tidak mungkinlah terputus. Hari ini saya melihat seorang pengacara itu tidak harus umbar-umbar di media. Kita harus berstatement atau adu pendapat di pengadilan. Makanya saya nggak mau tampil untuk berdebat. Bukan saya takut ya, karena saya menjaga emosi saya, keluarga saya, dan juga saya tahu Allah itu lebih dari segala-galanya. Bagaimana untuk mengartikan RJ itu apa? Restorasi justice. Oke. Kemudian restorasi justice itu adalah sebuah perdamaian. Ini kan perkara bukan perkara yang merugikan negara atau perkara yang membuat pembunuhan atau hal yang lain. Jadi karena ini adalah delik aduan, perdamaian bisa menjadi sebuah RJ, dan RJ bisa membuat SP3 menghentikan semua perkara dan close untuk Egy Sujana dan bersama DHL. Tapi saya tadi nggak ketemu DHL, kami masing-masing ya. Sebenarnya saya lebih dulu dari jam 11 tadi, karena orang ada acara rame, saya menunggu, barusan selesai. Dan untuk ini terima kasih Bang Egy telah memberikan kepercayaan. Saya telah melakukan semuanya demi kepentingan klien saya Bang Egy Sujana. Biar dihujat, saya masih sabar di batas kemampuan saya untuk berdiam. Namun kalau melebihi dari batas, saya akan lakukan dan saya akan cari mereka. Kenapa mereka harus klarifikasi? Saya harus klarifikasi ke mereka. Apa haknya? Apa yang saya lakukan itu hak saya sebagai pembela klien. Tidak ada urusan orang lain. Apa gunanya kalian menghujat? Kalian paham nggak penderitaan Bang Egy? Dengan dasar rasa kemanusiaan, Bang Egy itu sakit. Dan tidak ada orang lain. Murni sayalah, pencetus sayalah yang menginginkan pertemuan dua tokoh ini. Alhamdulillah saya berhasil telah mempertemukan dua tokoh besar di bangsa ini, yaitu mantan Presiden RI Pak Jokowi dan juga Bang Egy Sujana, untuk melakukan perdamaian. Tidak ada kata maaf karena Bang Egy tidak merasa bersalah, jadi dia tidak minta maaf. Kalaupun ada permasalahan, understanding atau segala macam, itu kan berbeda, ya. Permasalahan berbeda. Kalau Bang Egy udah case close,
dia ijazah SMA, sudah digugat, sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian dia melakukan lumas dikarenakan kliennya ditahan. Kaderulahnya kliennya dibebaskan oleh remisi oleh Pak Prabowo. Terus dia mau gimana lagi? Apalagi Bang Egy sakit. Kebetulan Pak Jokowi juga sakit. Kan nggak salah silaturahmi. Cuman namanya Bang Egy biar ditembak tidak akan minta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Tapi ingat, berdamai ini lebih dari maaf-memaafan. Yang pasti maaf itu bukan dari kata-kata atau dari salaman. Yang penting bagaimana kita menjalin hubungan silaturahmi untuk kedepannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Saya sangat bangga dan terharu. Saya nggak mau statement. Saya juga minta kepada Bang Egy jangan statement. Ternyata masih ada WA yang berjalan. Saya jadi gimana gitu. Tapi alhamdulillah semua tanpa izin Allah. Tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Makanya karena izin Allah lah semua ini. Karena ridho Allah lah hari ini saya mendapatkan SP3 menghentikan perkara dari Bang Egy Sujana. Mungkin ada pertanyaan lain? Inti dari SP itu, jadi Bang Egy itu sama Dhani Lubis itu hilang dalam tidak ada bermasalah lagi. Habis Bang Egy tidak ada perkara lagi. Dia berobat. Semoga cepat sembuh. Masing-masing waktu pertemuan itu saya mensiasati, saya minta polisi aktif itu untuk bisa hadir. Saya transit dari Riau bersama Bang Egy. Jadi tidak ada orang belakang saya, tidak ada deal-deal. Ingat ya, tidak ada deal-deal. Kalau bawa uang 100 miliar, coba pikir. Bawa naik pesawat, itu pesawat jatuh, naik helikopter jatuh, bawa mobil berapa truk, ya kalau masuk ke ini ke rekening kena PPATK, kena KPK. Jadi untuk apa? Kami murni, alhamdulillah demi Allah demi Rasulullah, murni jalan menuju kedamaian karena masing-masing sakit. Dan Bang Egy perkaranya dengan Pak Jokowi sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Tidak ada urusan dengan ijazah S1. Clear di sini. Jadi saya minta kepada semua sahabat-sahabat, saya tahu, saya yakin dengan statement-statement yang sampah tersebut, dengan statement-statement kotor tersebut, itu mungkin bentuk kekecewaan kalian terhadap Bang Egy. Berarti kalian sayang dengan Bang Egy. Nah, dengan itu, dengan sayangnya kalian ke Bang Egy, tapi kalian sebagai orang Islam tanpa ada klarifikasi yang baik, apa salahnya kalian kunjungi rumah Bang Egy, kemudian klarifikasi, kan lebih enak. Apa alasannya? Kan punya alasan. Kalau saya melakukan ini, alasan berdasarkan kemanusiaan. Karena Bang Egy sakit kanker, yang tentu akan ada dampak dari operasi kemarin yang tidak mungkin saya sebutkan, ya. Kalau kalian mengerti dengan situasi ini, tidak akan ada yang benci Bang Egy. Kalau kalian tahu apa yang terjadi, tidak akan tega kalian menghujat kami. Jadi hari ini saya mungkin kalau keterlaluan juga namanya Darmizal Termul tersebut, atau namanya juga Sentana, saya diminta oleh Bang Egy untuk melaporkan ke semuanya. Kami tidak ada apapun, deal-deal apapun. Alhamdulillah saya masih mampu untuk men-tackle persoalan seperti ini. Yang penting pihak polisi, permohonan saya dikabulkan apabila bisa membawa Bang Egy ke sana. Dengan segala hal upaya saya lakukan membawa Bang Egy. Syarat Bang Egy kami penuhi, tidak media, tidak ada minta maaf.
Alhamdulillah semuanya smooth, real. Pak Jokowi orang yang luar biasa, Bang Egy juga luar biasa. Harus kita contoh persoalan ini. Hari ini saya boleh dong menahan perasaan selama ini, boleh dong, saya bangga mempertemukan dua tokoh bangsa untuk perdamaian agar Indonesia ini, agar kita bisa beralih kepada persoalan ekonomi, pekerjaan, dan membantu pihak pemerintahan dalam menanggulangi semua permasalahan. Apalagi kita dapat musibah, bangsa ini dapat musibah yang sangat dahsyat, ribuan umat meninggal, ribuan manusia ditimpa musibah alam. Karena saya turun baik ke Tamiang, ke Padang maupun ke Bukit Tinggi, tempat korban. Oke. Tapi kan yang sekarang yang menjadi rumor, narasi yang dibuat itu dengan ayat, ada WA ke salah satu pihak dari sana. Bisa dijelaskan dengan ayat itu? Ayat itu jelas, ya. Tapi bagaimana kalian menarasikan? Itu kan umpama, ya. Kalau memang menarasikannya dengan rasa kebencian, silakan kalian narasikan, ya. Katanya tunggu kata Bang Egy. Mungkin besok Bang Egy berangkat ke airport, habis sholat Jumat kita akan mengadakan preskon biar Bang Egy yang menjelaskan. Ya, semua dilakukan karena surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, bahwa Bang Egy melakukan semua melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya merasa ini tidaklah salah dan ini sudah tepat. Karena usia siapa tahu dua orang tersebut dalam keadaan tidak sehat, ya, dan mungkin pihak sana tidak memikirkan hal-hal itu. Yang penting sekarang Bang Egy silahkan berobat dan Pak Jokowi semoga cepat sembuh. Itu aja. Oke, sedikit Ibu, maaf ya, dengan kedatangan Bunda ini ya kan, Bunda sebagai kuasa hukum dari Bang Egy sendiri ya kan, dengan suasana itu gimana sih Bun? Banyak bertanya karena emang perlukan atau 20 menit pertama saya yang dulu empat mata dengan Pak Jokowi, kemudian baru masuk Pak Damai, kemudian baru masuk Bang Egy. Masuk Pak Damai, saya masuk langsung disapa Ibu Eli. Kemudian Ibu Eli top. Kenapa Pak? Karena Ibu di TikTok dan di TV-TV. Kenapa Ibu berani dengan ucapan seperti itu? Iya, saya bukan termul Pak. Saya ini jelas melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar. Dia ketawa. Dan banyak hal yang kami bicarakan tentang beberapa hal. Tapi tidak ada deal-deal tentang uang. Maaf, demi Allah, demi Rasulullah, ya, tidak ada deal. Siapa yang melakukan itu, saya sumpah 7 keturunan biar hancur hidupnya, ya. Saya jangan diganggu, saya tidak ganggu kalian. Mau apa kalian lakukan silahkan. Saya jangan kalian ganggu, jangan kalian rendahkan, jangan hina. Dibilang nenek menggadaikan akidah. Akidah apa yang saya gadaikan? Hei, azamkan. Manusia apa kau? Tanpa klarifikasi, padahal aku pernah membantumu untuk hampir masuk penjara. Saya lakukan juga segala hal demi kau sebagai klien saya. Semua saya lakukan seperti itu. Juga Rasman, saya lakukan sebatas kemampuan saya. Jangan anggar jago, karena di atas langit ada langit. Mungkin kalau untuk penghinaan tentang deal-deal uang, haram kami makan uang tersebut. Dan kalau ada deal-deal politik, saya tidak tahu. Karena saya murni membawa Bang Egy dengan sebuah komitmen tanpa minta maaf, tanpa ada deal-deal. Kalau memang Bang Egy mau deal dari dulu, Bang Egy orangnya komitmen. Biar mati ditembak, dia tidak akan mau minta maaf. Dan tidak akan menerima deal-deal yang berlandasan sebuah permaaf-maafan. Gak akan terjadi. Alhamdulillah semua jalan ini tanpa disengaja. Karena maaf, demi Allah, pihak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi tidak tahu. Maaf kalau saya bilang Jokowi, karena dia bilang umurnya masih 61, saya udah 63. Kita bicara tentang umur, usia, dan Bang Egy
juga Bang Egy begitu ketemu memang hangat, memang dipeluknya. Dia bilang, Egy Sujana, saya 2006 telah ketemu Bang Egy. Bang Egy sudah menjadi orang terkenal, saya tidak siapa-siapa. Dijawab Bang Egy langsung, silahkan duduk. Dijawab Bang Egy apa? Kata Bang Egy, Bapak duduk di sini deh. Oh enggak, saya enggak memimpin persidangan. Terus enggak memimpin rapat. Wong saya orang kampung, RT aja enggak ngelirik. Dengan lemah lembut, dengan suara yang luar biasa. Segimanapun marah kita mendengar, melihat ketulusan dan lemah lembutnya, gugur semua. Apalagi kita nggak datang ke situ dengan marah. Kita datang ke situ ingin damai, ingin menjelaskan semua persoalan ini seperti apa. Nah, terus Bang Egy langsung, oh ya, Bapak bukan orang kampung, Bapak mantan presiden loh. Kalau tidak mantan presiden ngapain saya datang? Tapi ingat loh Pak, sambil begini, ingat ya Pak, saya tidak minta maaf dan tidak ada media. Langsung kemudian baru bercerita tentang bla 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 bla. Mungkin itu awal dari klarifikasi saya. Semoga orang memahami. Dan terakhir berdoa diminta oleh itu Darmizal. Bang berdoa, Bang pimpin. Ya udah, akhirnya Bang Egy berdoa, ya Allah sembuhkan saya ini sakit yang luar biasa, sembuhkan Mas Jokowi yang juga sedang sakit. Itu doanya. Dan berikan, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari iri dengki, jauhkan dari semua masalah dunia ini ya Rob, agar kami bisa menghadapmu dengan baik. Artinya ini harus ketika Sultan Syaril minta izin, minta pencekalan dicabut, dilakukan oleh waktu itu. Dan akhirnya apa? Dia meninggal di luar negeri. Mudah-mudahan Bang Egy berumur panjang, mudah-mudahan Bang Egy masih bisa mengabdi buat negara dan menjadi guru kita dalam membuat sebuah inisiatif atau contoh kita. Tentu nggak sempurna ya, banyak juga kekurangan Bang Egy dan juga tidak sempurna juga. Pak Jokowi juga punya salah. Tapi Bunda, sempurna itu memang tetap milik Allah. Dua-duanya salah, understanding, akhirnya menyadari hanya itu kok gitu. Kok jadi ribut? Apa hak kalian meributkan? Apakah hak kalian menghina, merendahkan orang? Terus kalau kalian yang berbuat menyatakan kalian benar, apa yang kita lakukan itu salah, tidak benar, itu salah, tidak benar, itu ilidaniti bilang begini, saya masuk under Toras Justice baru tanggal 13. Demi Allah saya tanda tangani itu. Ya, kalau 2 minggu yang lalu saya memasukkan izin pencekalan dibuka. Dua-duanya keluar hari ini. Pencekalan dicabut, tersangkanya dicabut. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir hidup Bang Egy bisa tenang, bisa keluarganya enak, senang. Karena saya juga melakukan ini bersama anaknya yang juga pengacara itu Hizbul, ya, dan juga anaknya Alfat dan juga istrinya Bu Ani yang selalu memantau apa yang saya lakukan untuk kepentingan Bang Egy. Kadang-kadang Bang Egy marahin saya, kemudian kalau dia dikasih tahu tidak sesuai, dia bentak-bentak dan marah saya. Tapi saya tahu Bang Egy orangnya baik hati dan dia juga mengerti dengan situasi. Saya juga mengerti dengan situasi, keadaan. Saya memahami dan saya sabar dalam hal ini. Jadi intinya Bunda, narasi apa yang sekarang beredar kedatangnya Bang Egy ke sana nggak ada sangkut pautnya dengan RJ ini ya Bun. Maksudnya intinya sampai penyidik itu cekalannya di semua sangkut pautnya dengan RJ. Tapi nggak ada kedatangan setelah ada pertemuan itu, kalau kalian boleh tahu, ketika pertemuan itu terjadi, sebelum terjadi 2 hari sebelum itu saya sudah stres. Karena kadang Bang Egy bilang, nggak usah boleh, nggak apa-apa Bang, gini-gini. Ya, akhirnya Bang Egy mau. Sesampai di rumah Pak Jokowi, saya lebih stres lagi, takut nanti ini rame nggak nih,
Katanya saya tidak minta maaf. Kalau kalian tidak minta maaf keluar. Saya takut banget Pak Jokowi begitu. Ternyata Pak Jokowi luar biasa. Semua dilakukan dengan sabar. Nje, ya. Jadi saya maunya seperti apa Bang? Karena Abang adalah senior saya. Abang orang terkenal. Nggak ada apa-apanya saya orang kampung. Aduh, merinding saya dengarnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih Allah semua atas izinmu. Tolong orang yang tidak bertanggung jawab kalau merendahkan dan menghina sebatas kemampuan silahkan. Tapi kalau tidak batas kemampuan saya kejar sampai ke lubang semut ya. Maaf, saya tidak mengganggu kalian. Mau kalian berbuat apa silahkan. Hak saya untuk melakukan apapun demi klien saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf, kamu kok tahu dari mana?